Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah duyufur rahman yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang insya Allah menjadi uswatun hasanah fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah duyufur rahman yang kami hormati. Jadi pada sore hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan manasik putaran ketiga untuk umrah pemberangkatan Desember tahun 2024. Selanjutnya marilah kita menyimak manasik yang akan dibawakan langsung oleh pimpinan PT Annaba Internasional Cabang Sidendreng Rapang, dalam hal ini Ayahanda Haji Muhammad Asri Kasman LC. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Summa nusalli wa nusallim ala al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yattawafu summa liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Sadaqallahul adzim wa balaga rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini insyaallah adalah manasik putaran terakhir bagi kita semua, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk umrah PT Annaba Group 10 Desember 2024. Insyaallah semoga kesempatan waktu kita pada sore hari ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita batasi waktu yang ada, tetapi hasil yang kita dapatkan adalah hasil yang maksimal, terutama banyak memahami tentang hal-hal yang akan kita laksanakan selama berada di Mekah, selama berada di Madinah. Selanjutnya mudah-mudahan salawat tercurah senantiasa kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu di dalam banyak-banyak hadisnya menganjurkan, bahkan memerintahkan kepada kita untuk mendatangi daripada Makkah Al-Mukarramah itu sendiri. Salah satu diantaranya ialah bahwa bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhir. Intinya di situ ialah bahwa kita supaya benar-benar menjadi muslim yang sempurna, harus kita datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi Islam itu berdasar di atas landasan Islam itu ada 5. Terakhir landasannya adalah datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji.
Ya, jadi selama orang mampu ke Mekah lalu tidak ke Mekah, maka bisa dikatakan itu asal lenganna dina suku. Karena bunyal Islamu ala khamsin. Tetungnya asal lengannya di atas 5 dasar. Salah satu diantaranya dan yang terakhir ialah menunaikan ibadah haji yang pelaksanaannya hanya bisa dilaksanakan di Mekah Al-Mukarramah. Nah, inilah yang bapak-bapak dan sekalian akan penuhi. Jadi miki penuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggilan agama untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah. Walaupun panggilan ini itu adalah panggilan yang level kedua. Level kedua. Melaksanakan di level kedua ini karena level yang nomor 1 itu adalah menunaikan ibadah haji. Ikut peneru ledapi haji umrah itu najolo. Sementara ku ini dapi haji maka pasti dapat umrah. Karena kalau orang pergi haji itu sudah pasti bisa mengambil umrah. Tetapi kalau berangkat umrah belum mutlak bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Oleh karena haji hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Umrah bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Melampi bahasa ini Bapak dan Ibu sekalian, lampi bahasa. Jadi intinya bahwa ikulawi haji tawe malatoni umrah. Tapi kulai itu umrah tawe di mutlak malah haji. Sabairu haji wattuna 70 miasona. 70 miasona. Aga iro mapa mula tanggal si di Syawal. As-soal leperang Idul Fitri. Letu tanggal 10 ulasul haji. Jadi dong pulang siula tambah 10 70 mi asona wadi tahu laksana kamania malah haji. Labbaik Allahumma hajjan. Itu mapa mula asal leperang Idul Fitri wadi ni tahu mania. Ye kumi palai wila tu 70 asona selalu dalam niat haji maka boleh. Cuma dikhawatirkan banyak sekali pelanggaran. Kalau dia niat haji mapa mula tanggal 1 Syawal. Saya tidak mau terlalu panjang. Jadi orang naik haji bisa mengambil umrah. Umrah sepanjang tahun kecuali bulan-bulan haji. Jadi 2 mi waktu dena wading laksanakan tawe umrah. 20 mi 10 sona. Tidak boleh melaksanakan umrah pada saat melaksanakan haji. Dasarnya seperti itu. Tetapi ada aturan bahwa barang siapa yang melaksanakan haji, dia umrah dulu baru haji, maka dia kena dam istilahnya. Apa itu dam? Menyembelih hewan. Jadi itu kalau haji tawena malati haji malati umrah, maka dia didenda sembelih seekor kambing. Karena bukan waktunya orang melaksanakan umrah, dia laksanakan umrah. Waktuna pale age nundri laksanakan umrah, waktuna hajinya. Jadi seandainya kita bisa berbahasa bahwa maka dai haji magi mangkai kumu campur ki namiga motu waktu mundri lebih asera ulang. Yo pokasiya epitu pulo miasona maka dai umrah taron ni jamatona ya atau we ukutu masalahnya. Tapi si boleh-boleh yang melaksanakan umrah pada saat haji maka dia menyembeli dam namanya. Ya, sama dengan fitri nanti kalau naik nomornya menaikkan ibadah haji, ya nanti dia melaksanakan umrah dulu baru haji. Dia berangkat kira-kira 1 bulan menjelang wukuf. Jadi waktu haji nala umrah sehingga dia kena dam. Dia kita tidak seperti itu, hanya melaksanakan umrah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati saya muliakan. Pembahasan kita yang lalu letu di Mekah toh. Kita sudah sampai di Mekah.
pertemuan yang lalu. Sekedar mengingatkan bahwa kita mandi ihram di hotel di Makassar. Sesudah mandi ihram, ibu-ibu pakaian ihram, bapak-bapak simpan pakaian ihramnya di ransel. Ya, ransel. Kemudian menuju ke bandara, terbang kurang lebih 10 jam. Kru pesawat menyampaikan kita sudah hampir tiba di Yalamlam, kita sudah akan melintasi Yalamlam. Kepada bapak ibu yang sudah niat umrah, dipersilakan untuk niat mengambil umrah sekarang. Itu sudah sampai pembahasan kita kemarin. Jadi silakan yang belum pakai pakaian ihram, bapak-bapak pakai pakaian ihramnya. Ya, sudah itu semuanya sudah berpakaian ihram, salat sunnah ihram 2 rakaat di tempatnya, di kursinya, di pesawat sesudah ia bertayamum. Jadi bertayamum di kursi tak, sesudah itu usolli sunnatal ihrami raka'ataini adaan lillahi ta'ala wa qattamas sampaya sunnah ihram dan rakal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya sholat yang kita laksanakan nanti di pesawat pada saat menuju ke sana adalah sholat sunnah ihram. Sebab insya Allah masa pajak loro, masa pajak asara di bandara di Makassar. Ikupurni asa loro asara agak si pikiriki maghribi isya maghrib isya nanti rencananya kita laksanakan di Masjidil Haram insya Allah. Jadi di pesawat kita hanya laksanakan satu salat, yaitu salat sunat ihram. Wakat tamas sempaya sunnah ihram dan rekat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Salat biasa, al-fatihah al-kafirun, al-fatihah al-ikhlas. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku hadir untuk memenuhi panggilanmu. Aku ingin melaksanakan ibadah umrah. Itu diucapkan di pesawat. Itu diucapkan di pesawat. Ya, sesudah itu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang kita uling-uling, diulang-ulang, kemudian selingi dengan zikir-zikir, doa-doa ya. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah dan seterusnya. Mendarat di Jeddah. Darat di Jeddah. Itu kita mendarat di Jeddah insyaallah pukul 22:05 wani. Detik 10 wani. Di ugi ikut detik 10 ni penguju ni itu. Tu makatan ni manibawa remo. Ya, dari televisi nama nonton. Menonton ketite televisi. Kita perjalanan kurang lebih 70 km dari Jeddah ke Makkah Al-Mukarramah. Insyaallah sampai di sana kita akan ditempatkan di Hilton Hotel ya, pelataran Masjidil Haram insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah semuanya rapi, siap-siap semuanya, kita turun ke masjid. Turun ke masjid. Inilah yang penting sekali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tinggerangi medeceng ya qallatu ni Masjidil Haram, maka insya Allah kita langsung laksanakan salat maghrib di jamak kasar dengan isya. Dena nai papolesi di sunnah na nabita. Apa itu?
idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis qabla shalah. Nari ko tako tama ki salasid di tatumanan rima sigi takake lay aja tatudan rima sigi riwat tudena pa tappa karaja masigi. Ya, istilahnya tahiyat mas 2 rakaat. Kita nanti tidak mengambil itu Bapak dan Ibu sekalian. Kita tidak salat sunat tahiyat masjid. Agana sabari. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita. Di Mekah Bapak dan sekalian banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Tempat bersejarah yang paling bersejarah 2. Nomor 1 Al-Ka'batul Musyarrafah dengan Masjidil Haramnya. Ka'bah dengan masjid. Ka'bah adalah sesuatu yang sangat mulia. Masjidil Haram juga mulia. Nah, orang Nabi ta ikut tamaki masigi maka apa keraja masigi ki jolo. Kita nanti tidak laksanakan tahiyat masjid nasaba nomor siddi melo ipalayolo ipakaraja. Aga yero maka de guru tapukali ikumania kolori Masjidil Haram latu ko masigi asam paja papakarja masigi ki 2 rakaat. Tapi nariko ka baita katai aja na tapakaraja jolo masigi Kak bay na jolo tapakaraja. Mataru nilo mataw apa. Nasa bairo apa kerajaan na salang ilo kuri kak bay. Iyan narito mataw apa. Jadi yang kedua. Ka'bah mulia mau diagungkan. Masjid mulia mau diagungkan. Tapi niat tak boleh ribolatan latu jupanda latu jedda mangoto latu hotele niat tamelo ka umrah. Aga yer umrah purna mania aku kapala melo ka latu matawapa. Kendo ki melo matawapa atiku na do me menjello ni me ka latu uku ka bae. Berarti nanti kita di Ka'bah terlebih dahulu akan sampai. Ya. Jadi nanti kita tidak salat tahiyat langsung nanti kita turun dari hotel menuju ke masjid, kita ambil tempat yang strategi yang aman, tuh kita laksanakan salat. Langsung kita salat maghrib dilanjutkan dengan isya. Sesudah salat maka kita lanjutkan dengan sujud syukur. Kepadamu aku bersyukur ya Allah seumur hidupku. Masya Allah, selama ini hanya kutatap di layar kecil di televisi hanya orang cerita. Tapi ya Allah, kali ini aku sudah bisa menyaksikan dengan bola mataku yang 2 biji ini Allah, bertetesan air matanya hamba Allah pertama kali melihat Ka'bah itu. Sekali digaga semua umat muslim kalau sudah sampai di sana merinding bulu roma, bahkan ada yang jadi pas kalian sampai di situlah kemari kita. Jadi sholat maghrib isya dilanjutkan tawaf. Sesudah tawaf ada beberapa sunat yang kita lakukan nanti ya, insyaallah nanti penjelasannya, mudah-mudahan masih ada penjelasannya nanti. Apa-apa yang kita lakukan sesudah tawaf. Sesudah tawaf kita ke rukun yang kedua yang berikutnya, yaitu melaksanakan sa'i, sofa marwah. Kemudian selanjutnya kita tahallul. Kalau sudah tahallul maka selesailah seluruh rangkaian dan rukun yang termasuk rukun-rukun ibadah umrah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Latutuni Makkah, latutuni Masjidil Haram, puratuni umrata. Subhanallah ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang besar ini. Tidak ada, hampir tidak kita ingat nilainya uang yang telah kita setor Bapak Ibu. Subhanallah, subhanallah. Tidak ada nilainya ini yang sedikit dibanding dengan apa yang saya dapatkan pada kesempatan ini. Ya Allah, aku sudah sampai di Masjidil Haram. Aku sudah selesai melaksanakan ibadah umrah.
Berikut teman sekalian, jadi selesai kita melaksanakan umrah, kita kembalilah ke hotel yang alhamdulillah rabbil alamin, pilihan tak semua. Kita mau yang persis di pelataran Masjidil Haram. Selesai itu saya belum hafal hari apa itu kita sampai di Mekah Al-Mukarramah. Yang jelasnya nanti ada hari Jumat kita dapat di sana. Penjelasan berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada ziarah ke Arafah dan sekitarnya, ada ziarah ke Taif dan sekitarnya. Waktu kita sangat berharga sekali di situ. Ya, hampir tiada hari tanpa kegiatan. Kegiatan yang cukup berarti pada saat kita sampai di Mekah, kita umrah tawaf sa'i tahallul. Besoknya kita ke Arafah, Musdalifah dan seterusnya. Besoknya kita ke Taif. Ini yang perlu saya jelaskan. Jeda-jeda waktu antara kita sampai di Mekah dengan berziarah ke Arafah dan tempat-tempat lain, ada jeda waktu yang kita bisa dapatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ya sudah pasti sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah. Tak kakek lain, macawek boleh, no ki mesti masampajan. Ya. Siaga bandingan na? Si ratu sebuh. Sisa masampajan ukur kali 50 tahun ke masampajan sesusiwan ni 5 kali. Jatuh carubeng. Ada orang biasa pergi umrah, mengambil umrah 2 kali, bahkan ada yang sampai 3 kali. Bagaimana dengan PT An-Nabaah Internasional? An-Nabaah Internasional memfasilitasi yang berkeinginan, tetapi tidak juga memaksakan bagi mereka yang tidak melaksanakan. Kalau tu biasa na pokok tema kada akapitu ki mala umrah pada ko haji wisisan. Iko akapitu ki mala umrah. Melo sepian putu inatar takko. Pernah kita datang ke guru takiyemu mudah-mudahan mencekik-cekik dalam diang lahatnya. Apa alena jero narasumber taidi alena pak guru ki guru tapuk kali pule sengkario luma guru siba guru tapak baja guru tambo dalle ikumanang tu sengkar lahir seperti itu. Guru terupuk kali pak guru kirio lo aga nasang maka dai makanja ije tuha desa iya rumah kadai tahu apa sunnah tahu apa malah birangi iya tahu apa sunnah mau pigo daripada mau pakuli-kuli lo malah umrah guru tapu kali pawiye ya. Jadi kau nak guru napu kali aga napu guru nak aku tuh pigo anak guru nak. Tetapi untuk sekarang ini karena bervariasi orang, kalau kita mengantar umrah ada yang mau ambil umrah kedua, silakan kita fasilitasi, ya kita bimbing. Karena ada juga dasar bahwa ibadah apapun yang kita mau laksanakan penghambaan diri kepada Tuhan, lalu memaksakan diri. Biasa po ya pak mak kerja nang ke puang elena tuda ko sa de tagi na tupigo umakwe sila lo na pulangi sila maka digi na makwa tu surak ko ay pada salah dalemu cidi na contoh na podaki angka nabi sallallahu masih bawa sahabat na runtu rosid di tomatwa macho muru na worane tudang ukiwan punya je manyewa cicak calepa magai maka ini bita magi tak kemakatu ada namelo kalau perjalanan maka belum melo lowe puasa tuka oh iya itu nasabar calepa manyewa cicak pak mi kalau mau belum halal mau puasa tu
Dinaku atu nasurangi puang Allah Ta'ala. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan au ala safar. Yeru puasa wajib. Man kana minkum marida kula puasa malasa. Aja malasa itu mah puasa. Kung katau malasa itu mah puasa maka dipuangi. Dinaku aja tu surako. Au ala saparin ulah puasai na milo mengadaka perjalanan. Ya sisar na jallo ayah. Ma puasa ti ma toni umuruna milo toni lo bepergian maka jauh. Akadan minta dia aku tu surako puang Allah Ta'ala. Artinya adalah jangan paksakan diri merusak diri gara-gara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kali cidina banyak sekali riwayat yang itu kita dapatkan yang menghendaki ajak tepassakan nyalita maka sola lo realita rilalan nama sumpah lori puang Allah Ta'ala puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas kalian apa yang kita laksanakan diupayakan salat 5 waktu di Masjidil Haram. Jeda-jeda waktunya itu ada yang bisa kita manfaatkan ialah melaksanakan tawaf sunat. Ya, kanjak nama cawe utili ada waktu ta. Apakah sebelum waktu masuk itu sebelum waktu masuk maghrib jam 4:30 kita sudah turun dari hotel menuju ke masjid, bisa laksanakan tawaf sunat. Ya. Ataukah sesudah kita melaksanakan sholat subuh kita mau melaksanakan tawaf sunat. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa menurut pendapat Guru Taqiyai Muin. Ya. Dan itu yang kita laksanakan Bapak dan Ibu sekalian. Tawaf itu ada 6 macam. 6 rupanya tawaf apa? Ya. Nomor sidi tawaf haji, nomor 2 tawaf umrah. Nomor 3 tawaf takapuh. Nomor 4 tawaf ibadah. Nomor 5 tawaf masimang. Nomor 6 tawaf nazar. Tinjak niat janji luri puangi. Isi agar rupana 6. Malu apa pembahasan? Kau jokai tahu lo makan adena nak guru-guru make ai aga itu lo pigau tu. Tawaf ada 6 dan manfaatkan selama kita berada di Makkah Al-Mukarramah, manfaatkan amalan yang sangat baik ini laksanakan tawaf sunat. Dan itulah nanti yang paling banyak kita lakukan, tawaf sunat. Tawaf kudum itu tawaf kudum tawaf takapo silau ta angka uku Makkah tulau na laksanakan tawaf, tetapi itu tawaf kudum hanya diistilahkan tawaf kudum kalau orang berangkat menunaikan ibadah haji. Iya matu tawaf ini pigo adalah tawaf umrah. Jadi bunga letu kika bain atau mata wapa. Dia tu mata wapa takapo. Pai tawaf takapwe untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi tawaf takapo atau tawaf takudum, kemudian ada namanya tawaf ibadah. Itu kita tidak lakukan nanti. Ya, tawaf ibadah karena hanya bagi orang yang berhaji. Apalagi tawaf ialah tawaf nazar. Iya. Iku marilalang keyakinan na latu itapak na tawe bapak sekalian berpikir apa hikmah dan manfaat daripada tawaf itu sendiri. 7 kali ternyata perputaran hari ini, 7 kali dalam 1 minggu bapak sekalian. Allah ternyata menginginkan kepada kita hidupmu di dunia ini jangan pernah berhenti sekejap. Ka'bah itu tidak pernah waktu berhenti orang melaksanakan tawaf. Putar terus. Kalau kita membahas ini insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan di sana apa hikmah daripada melaksanakan tawaf ini Pak sekali. Karena kesempatan ini kita terbatas pada sore hari ini.
Lebih perjelas bahwa tawaf yang kita lakukan itu nanti satu, tawaf umrah. Yang kedua, tawaf sunat. Yang ketiga, tawaf wada. Kemungkinan nanti ada yang mau tawaf nazar. Ini nanti yang kita lakukan macam-macam tawaf. Ya. Jadi tawaf umrah, tawaf sunat, tawaf wada, tawaf nazar. Tawaf sunat dengan tawaf nazar hampir ada persamaannya. Ya. Bukan lagi hampir. Kalau putarannya tentu sama. Emir sampai maka hampir, karena kalau tawaf sunat ya sunat kita lakukan. Tetapi kalau tawaf nazar angkat tinjak layu-layu. Tawaf sunat inangi tidak ada niat yang mengawali. Hanya sekadar betul-betul mengejar pahala sehingga kita melaksanakan tawaf. Yang kita nanti tidak boleh tidak laksanakan adalah tawaf umrah pada saat kita pertama sampai di Makkah Al-Mukarramah. Dan yang kedua yang tidak boleh kita lalaikan ialah tawaf masimang wada ketika selesai seluruh rangkaian kegiatan di Makkah Al-Mukarramah pada saat kita akan berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Bapak sekalian, 5 tawaf, dan insyaallah yang paling banyak kita lakukan nanti adalah tawaf sunat. Ya. Apalagi yang kita lakukan Bapak sekalian, mudah-mudahan insyaallah kita bisa ada tempat sholat di situ nakidang tahu yaitu Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail. Malah kalau jitong macina maka mereka je masam pajang yang aku lalak baik. Yang coba na presiden ni tamu negara ki masam pajang yang aku lalang. Kalau aku lalang jadi mau luki gentir masam pajang aku lalang. Apa aku ki timuran lah mangolo watangi. Kuku ki watan lah mangolo timur. Kuku ki rijana mangolo taji. Kuku ki Madinah matu tu masam pajang mangolo lautangi. Jadi hirakama ki makan mana je. Kalau ngulutang yang masam pajak, tu menguluri watam je sading. Itu nanti kalau di Madinah tidak seperti itu. Karena Madinah di sebelah utara, dari kota Mekah. Ya kuku ki lautan lah mengulo rijangi. Jadi maka dia kuku kira lah kabai mau kiri masam pajak. Wah dingi pur silo timur lo rijas, si pur silo rijal lo atas si pur silo. Subhanallah bapak-bapak sekalian. Insyaallah pas sekalian, ini semua nanti akan kita laksanakan dengan izin Allah. Dan ada satu keistimewaannya, bahwasanya insyaallah dalam pelaksanaan ibadah umrah kita ini, terutama tawaf dan sa'i, itu kita akan pergunakan alat bantu pendengaran. Ya, alat bantu pendengaran. Jadi ini membantu sekali. Terbatas juga travel yang seperti ini. Ini headset namanya. Jadi pasang telinga, kemudian ikonte iro dinyalakan itu anunya, alatnya, audionya ya. Jadi yang telinga bicara Pak Haji, Bismillahirrahmanirrahim. Yang telinga mana jemaah? Nawaitul umrata wa haramtu biha, ya. Nawaitu tawafal umrah. Ini keling mana jemaah? Dia nama lupa suaraku. Ya sekedarnya aja, tapi didengarkan semua dengan baik. Itu mempermudah semua kepada jemaah bapak dan sekalian. Ikut itu pakai korwe gura lupa ni je. Demo panang keling jemaah monri sebab magai banyak banyak orang. Jadi travel kita di Jakarta berpikir bagaimana supaya bisa memberikan yang terbaik kepada jemaah. Insyaallah nanti di hotel di Makassar kita akan bagikan itu ya. Kita akan bagikan. Nah, cuma perlu ipala yolo ya peringerangan maka ada iro gagae kita pakai selama beribadah umrah. Ikut pole nama tu ipalisu ni pengelo terpole. Modari yang kajama letuk bolana na culai apona
Kali mah bahasa tu dia na bang kasih aculi cuda na leki. Oh, nan lupa ini kasih ohere palisi. Kenapa? Karena itu barang akan dipergunakan oleh rombongan Januari, dipergunakan rombongan Februari, digunakan nanti oleh jemaah haji An-Naba 2024 ya. Insyaallah pas kalian. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang baik, kesehatan kepada kita semua, nikmat iman imat tugang ketepai untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita berkunjung ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, di Mekah Al-Mukarramah pada saat kita akan tinggalkan, kita melaksanakan tawaf wada ya, tawaf masimang. Dan insya Allah untuk pelaksanaan tawaf masimang ini kita akan bimbing pertemuan pada saat kita akan meninggalkan Mekah. Yang ingin saya sampaikan kesempatan ini sedikit berkaitan dengan barang-barang bawaan tak. Ya, insya Allah saya yakin pasti bahwa tidak seperti selama ini jamaah naripeni jamaah barang nasabak na palayo oleh Madinah daripada Mekah. Kalau kita di Mekah itu kesempatan beribadah lebih diperbanyak daripada kesempatan belanja ya. Kalau di Madinah itu jemaah itu memang kuat, iku ya de wanula dai jemaah 75% belanja, 25% ibadah aja. Paling tidak 50% lah. Tapi insya Allah. Jadi ini yang saya ingin katakan bahwa nanti kalau di Mekah itu sedikit kesempatan untuk belanja ya. Sebab irion rie lengkap baju, lengkap pasar di bawahnya itu hotel yang kita mau tempati. Tapi harganya agak di atas karena sewa namo pa irion rie melici itu patah mana. Silangan ngiling ili kutokwe si bawa ke jalan ke kiri. Nanti kita di Mekah itu di bawahnya Hilton yang kita tempati itu nanti, penjual semua di situ, barang-barang elit di atas harganya, sulit-sulit. Dibanding di Madinah Al-Munawwarah, aku ke Madinah tu boleh hotel lo masampaja, boleh masampaja lipasi. Denang kana kosong. Menurut na tu tati 10 dua di napaja mo ni kompe-kompe lo nimatin rumah garamesa si kompe-kompe mari apa herang nga kade pura ni makar terakhir ni ay pak je pura ni siu pura lakbang tak buka mo pia bajana kada ka ali nama ka gitu keluarga milih Cindra manta. Bapak dan Ibu, ini hanya sekadar tambahannya. Jadi yang intinya nanti pada saat kita di Mekah ialah kita ibadah umrah insyaallah. Kemudian berikutnya ialah kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Kemudian kita nanti melaksanakan tawaf sunat ya, mungkin 2 atau 3 kali kita tawaf sunat. Yang jelasnya rombongan nanti insyaallah kita tawaf sunat bareng-bareng sampai kita juga sholat tahajud. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin 3-4 orang, ayo masih banyak waktu kita bisa tawaf. Tidak sulit Pak. Kedami bahwa ya Allah aku niat tawaf sunat ya, karena ini adalah tuntunan Rasulullah SAW, saya laksanakan. Macam ini juga itu. Ya rumah tawaf Bapak sekalian, ada dibaca tidak ada dibaca, sama-sama semua sah. Jadi tambah icik dia maka dah ikut mata wapa ki makanya tak baca-baca surai yang ada kaitannya dengan Ka'bah itu sendiri ya, li ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash syita'i wasayfal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah manusia itu menyembah yang punya rumah ini, kuparli jallo ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surah Al-Quraisy.
Falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumah ini, tapi yang punya rumah ini disembah. Ya. Apalagi surah yang berkaitan dengan itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ir ang kamana si sumpungan na pa si bawa ka bayar surah-surah. Terbaca iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Irwatun ditaklukkan kota Mekah itu turun itu ayat. Melampir ya napa sekalian. Jadi cari surah-surah pendek yang berkaitan dengan itu. Ini untuk baca kumatu apa sunnah ki apabila terlepas daripada rombongan atau katakan kita pergi 2-3 orang untuk melaksanakan tawaf. Yang jelasnya jangan buang-buang kesempatan ini, jangan abaikan kesempatan yang sangat baik ini, karena entah kapan lagi kita pulang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik saya kan nih setengah 6. Saya akan gunakan waktu 10 menit ke depan pas kalian. Silakan buka tabukan nih pas kalian. Jadi insyaallah kegiatan kita mulai besok sudah ada nih ya. Ya, hari Ahad tanggal 8 Desember besok. Ya, apa kegiatan ta besok? Ialah tabawai kupur tak lokumai. Yang berapa waktunya? Mapamul purma sampajang asara latu magharibi. Ditunggu kupur tak di sini. Kupur besar. Ya, kupur besar dan iya, kupur besar. Ransel tak nanti hari Senin. Untuk kupur besar kami akan bagikan labelnya. Aku takut, iya aku takut. Wak takut. Nih, mimana kai kupur karena wak ditaptari. Kita akan bagikan sebab tacik sidim ya. Sidim satu orang. Jadi wak ding tak kopi matu iye, mungkin kita tapakkan naik telu. Baru dah di plastiki. Plastiki di. Jadi tempat terumen paling tidak besok pagi. Besok pagi, ya. Supaya wadin disiapkan. Ke mana nah? Jadi baik. Jadi setiap potong barang nanti mak bicara barang ni dia petunjukkan. Tak kakilai, tak pasangi itu Pak. Mekamelo Sulawesi barang ini letu Bogor. Kalau tidak ada alamatnya ya. Jadi menderita mapikir itu kan kesibaran aja aku. Semua itu jadi untuk memudahkan segala-galanya bagi aki-aki aku tuh. Taputu kopi baru diliminating ya, bawakan. Tepasannya aku kupur-kupur tadi baru dibawa ke sini. Langsung tepasan di ransel tak satu. Oke? Baik. Insyaallah hari Senin ya, silakan lihat jadwal. Hari Senin pukul 11.30 si tengana 10.2 ya tajani hadir di sini di ruangan pemberangkatan di belakangnya ada ruangan pemberangkatan di belakang hari Senin. Itu hari Senin kita punya kegiatan jam 11.30 jamaah kumpul, kemudian waktu duhur itu sekarang tidak sampai jam 12. Jamaknya iya, kasarnya depa. Ya. Nasaba aku mau pi kampota. Kecuali yang dari Kolaka, dari apa? Mabili nasari bolana sudah bisa itu melaksanakan dua-dua. Tetapi kalau meki maka itu masih dina, ya mana nana pigo itawe. Duhur dilaksanakan 4, asar dilaksanakan 4. Kenapa? Karena kita masih mukim istilahnya. Kumopi kampota. Depan atau musafir. Ya. Depan musafir. Depan atau musafir lo ni jupan nama tu
Di hotel insya Allah kita sholat maghrib di jamak kasar dengan Masya Allah, Masya Allah. Maka dari agama kada ya Allah, Tuhan ini hamba aku betul-betul ini perhatiannya melaksanakan perintah yang aku suruh untuk surga menantimu wahai hamba. Subhanallah Pak sekalian. Jadi insya Allah kita sholat pada jam 12. Kemudian ada jeda antaranya itu pukul 12.15 ada pengarahan dan ada pelepasan. Insya Allah kalau bukan kepala kantor Kementerian Agama, maka kepala seksi haji dan umrah yang akan melepaskan kita. Suratnya sudah kami layangkan ke kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Baik, pukul 13.00 kita sudah naik bus. Bus yang akan kita pakai adalah bus yang makanjak karena sate Borlindo. Borlindo ya, kita akan pakai bus Borlindo. Parkir di depan itu Borlindo aja kok kadidi. Berikut pas kalian insyaallah pukul 13.10 insyaallah kita start kadidi ke Makassar. Insyaallah estimasi kita tiba di Makassar pukul 5.30. Kalau tuh di Makassar, insyaallah kita di Hotel Dharma Nusantara 2. Kalau ada yang lihat itu arah masuk bandara sebelah kanan. Kita akan bermalam satu malam di situ. Kan pas kalian, insyaallah nanti di hotel sana kita sholat maghrib di jamak kasar dengan sholat isya ya. Ada musallanya. Sampai di situ kita mengatur ini kuncita satu kamar bertiga. Kecuali yang pesan satu kamar berdua kami sudah siapkan. Kemudian pukul 21 tatik sera wanipin ini jika apa ada padi wanipiman tapi istirahat ki ya istirahat dengan ku perli minum ki obat tidur menyamatin roe nadapi tatik apa mau tu ni mi penyemangi tinroe ruwet tu penyemangi supaya karena kita mulai pesawat ini 11 jam di pesawat. Ima pamula ki moto itu subuh tete apa nule di nangkan makanya tinro ta letu matu letu jeddah letu Mekah letu nule 24 jam din makan makanya tinro kecuali ku patinro me mami. Pak ondar itu kumu pi kapala ewi mengeru. Alhamdulillah. Nikmat saya ingin mengatakan nikmati semua yang bisa kita nikmati Bapak Ibu. Ya, ini hanya untuk pribadi saya sampaikan. Saya ada 3 kenikmatan, jangan saya diganggu. Nomor sidi kumas sempajang tentunya ya. Nomor 2 nariku uku ki wisiwe engkau melu masu, jangan ganggu saya. Sangat luar biasa itu Pak Ibu. Ya, ku lancar irwi, jadi masya Allah. Ada orang tidak mau lancar itu ke Singapura berobat, nikmati itu. Yang ketiga, saya jangan diganggu kalau tidur. Jadi sudah sholat duhur itu saya matikan HP, tidak boleh diganggu ini waktu. Yang paling tidak 45 menit 1 jam, insya Allah terbuka lagi itu. Ya. Baik pas kalian tidak usah saya panjang di sini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang belum jelas bisa kita telepon langsung. Kemudian insya Allah nanti di hotel di Makassar kita masih akan bimbingan, akan ada pembagian perlengkapan. Ya, as-sunnah selesai insya Allah kita akan bimbingan sambil pembagian perlengkapan. Terakhir ingat parkiran tak, kalau parkir sudah di sini diusahakan ajak gagama parkir di timur pantai ya, baik yang dari utara ataupun yang dari selatan, semua parkir di barat supaya dia itu tasale lalang imako koe. Apalagi hari kerja ikutan rute dulu lopang kejene tuwe madari tatalujang macet. Sama juga di sini pangkajene rapa itu macet, jadi upayakan supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Parkir ki mobil tak di pinggir barat jalan raya. Penumpang turun, silakan ambil parkiran sini. Saya kira ini bimbingan kita pada sore hari bapak-bapak sekalian. Mecawi ini tati enang, jadi insya Allah nanti di hotel saya bimbiki untuk cara pemakaian ini.
Demikian Pak sekalian, makasih atas perhatian. Amma yatasaalun anin naba'al adzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, duyufullah duyufur rahman yang kami hormati, demikianlah manasik kita pada sore hari ini. Jadi sebelum menutup pertemuan kita pada sore hari ini, insya Allah ada beberapa informasi lagi. Tapi sebelumnya mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau bertanya ke kami lo takut tenang ke kami samar-samar kira-kira untuk pemberangkatan kali ini, kira-kira di Tonagaga. Ya, demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Amma yatasaalun anin naba'al azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.